Bagi sebuah lembaga atau organisasi, sistem administrasi dan kesekretariatan merupakan harga mutlak untuk menjalankan lembaga atau organisasi tersebut. Begitu juga bagi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Provinsi Banten, sebagai upaya mengoptimalisasi organisasi setiap pengurusannya yang tersebar di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. PWI Banten menggelar pelatihan administrasi dan kesekretariatan. Kegiatan yang dihadiri seluruh PWI perwakilan ini dilaksanakan di ruang rapat Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang pada Kamis 6 September 2012. Dalam sambutannya, Ketua PWI Cabang Provinsi Banten Firdaus mengungkapkan kegiatan pelatihan sistem administrasi dan kesekretariatan PWI perwakilan seprovinsi Banten merupakan sosialisasi sistem administrasi dan kesekretariatan PWI terkait mekanisme regulasi organisasi yang fungsinya sangatlah banyak, seperti tertib administrasi dalam setiap pelaporan pertanggungjawaban. Pelatihan ini tidak sebatas memberikan pencerahan administrasi dan kesekretariatan saja, tetapi juga menajamkan kembali visi misi PWI melalui sistem administrasi dan kesekretariatan yang terukur di setiap perwakilan, yang selanjutnya akan bersentuhan dengan profesionalisme wartawan anggota PWI dalam profesi jurnalistiknya di setiap daerah. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita mencoba mensosialisasikan beberapa perubahan sistem administrasi terkait dengan pertanggungjawaban pengurus kepada program, tanggung jawab pengurus pada tanggung jawab kepada cabang, pada pusat, di mana ada beberapa hal dalam sistem administrasi yang berubah karena satu, sistem administrasi. Kalau dulu tidak ada UKW. Nah, sekarang ada kewajiban-kewajiban orang yang ikut UKW itu harus runtut. Nanti dijelaskan mungkin oleh ketua bidang organisasi apa saja yang harus. Nah, itu persyaratan Dewan Pers, termasuk pengambilan ID card sampai bertanggung jawab, karena ini selalu dalam ujian-ujian dan terakhir waktu TOT sampai bertanggung jawab dan mengawasi peserta atau anggota PWI atau wartawan yang sudah kompeten. Tanggung jawab siapa ini? Nah, itu. Untuk itu Dewan Pers mendelegasikan, karena yang mengendorse kompetensi itu Dewan Pers. Dewan Pers memberi tanggung jawab mengawasi ini adalah kepada lembaga penguji. Nah, terkait tanggung jawab, kewajiban kita untuk mengontrol orang-orang yang atau yang sudah dianggap kompeten tersebut. Nah, hari ini mungkin akan kita bahas bagaimana mekanismenya. Dalam pelatihan ini hadir Ketua Dewan Kehormatan Daerah PWI Agus Sanjadirja, Sekretaris PWI Banten Masudi, dan Ketua Bidang Organisasi PWI Banten Cahyono Adi yang didaulat sebagai narasumber. Pelatihan sendiri dipandu oleh pengurus PWI Banten Ahmad Lutfi. Di sesi pertama, Ketua Dewan Kehormatan Daerah PWI Banten Agus Sanjadirja memberikan penyegaran kembali terkait Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang memiliki 11 pasal. Bagi Agus, Kode Etik Jurnalistik merupakan pedoman setiap wartawan dalam melaksanakan tugas profesinya secara profesional, karena pelaksanaan Kode Etik ini merupakan pendukung untuk tertib administrasi. Administrasi kesekretariatan. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman, gitu ya. Seperti di PWI Cabang Banten, jadi ulah disalahkan kalau saya ngajaran bebek ngojai gitu kan, karena semua teman-teman juga paham gitu dengan kode etik PWI. Kita selalu diharuskan melangkah sebagai seorang wartawan yang tidak terlepas daripada aturan yang memang sudah disepakati oleh Dewan Pers. PWI Cabang Banten mendapat brosur, dan ini juga memang kita pasang di beberapa dinas instansi. Pak Bir, kemarin pun saya bawa ini beberapa lembar, ada yang membutuhkan.
kantor atau dinas instansi ketika mereka sering direpotkan dengan kehadiran teman-teman wartawan, entah itu wartawan benar atau wartawan yang tidak benar, karena masih banyak berkeliaran wartawan-wartawan yang tidak jelas. Nah, ini juga tugas kita semua untuk memerangi mereka. Kalau mereka mengaku wartawan, ya wartawan anu bener lah, gitu kan. Ulah ngisimkeun dan memang statusnya jelas. Sementara itu, dalam kesempatan ini, Sekretaris PWI Banten yang juga pemimpin redaksi Radar Banten, Masudi, menyampaikan pelatihan tentang sistem administrasi. Menurut Masudi, sistem administrasi PWI Cabang Banten menjadi acuan bagi PWI perwakilan di daerah. Untuk menjalankan sistem administrasi, dalam setiap perwakilan PWI harus ada staf tunggal yang bertugas sebagai koordinator administrasi. Untuk itu, diupayakan untuk memiliki kantor yang representatif dengan dilengkapi peralatan yang menunjang bagi jalannya sistem administrasi ini. Masudi bersyukur sistem administrasi di PWI Cabang Banten berjalan dengan lancar dan efektif. Untuk itu, PWI Banten mendapat apresiasi dari Pemprov Banten sebagai lembaga terbaik dalam setiap pelaporan penggunaan dana hibah. Tugas-tugas dari seorang staf. Yang pertama misalnya, kenapa harus ada staf sehingga organisasi itu dinilai orang menjadi lebih lebih berwibawa begitu, dan orang lebih percaya. Misalnya yang sederhana saja, saat misalnya relasi kita atau siapapun yang berhubungan dengan organisasi kita, kemudian telepon ke sekretariat, dan yang terima adalah sudah pasti seorang staf itu. Coba kita bayangkan ketika misalnya ada orang telepon ke sekretariat kita, hari ini kebetulan misalnya Pak Bangun yang terima, misalnya dari KS telepon Pak Bangun, kemudian KS membicarakan misalnya persoalan tertentu yang akan dikerjasamakan dengan organisasi kita. Oke lah, terjadi pembicaraan walaupun hanya 5 menit atau 2 menit misalnya. Kemudian 2 hari kemudian si KS telepon lagi, yang terima Pak Oji misalnya. Dia tanya lagi bagaimana kelanjutan dengan itu, dengan yang kemarin dibicarakan. Pasti tidak nyambung. Dari situ saja penataan sebuah organisasi, kesekretariatan itu sudah pasti akan kacau dan kepercayaan orang akan hilang. Kemudian yang lain selain tadi beberapa tugas staf tunggal tadi, yang tidak kalah penting harus juga disiapkan di sekretariat kita, karena itu ada kaitannya. Itu perlengkapan kesekretariatan. Jadi alat tulis kantor itu wajib lah, itu fardu ain lah kalau kata Pak Ustadz Firdaus. Ya itu sangat wajib lah. Jadi ada kita akan aneh begitu, heran ketika misalnya nanti ada perwakilan yang belum punya itu tadi perlengkapan, misalnya komputer tidak ada, printer tidak ada, kemudian arsip surat keluar surat masuk misalnya, mutasi juga bisa mutasi masuk keluar, buku tamu misalnya tidak ada. Nah itu juga yang hal-hal yang sederhana yang harus ditertibkan di kita. Jadi kalau sekarang sudah dimulai oleh perwakilan, maka di cabang, maka perwakilan juga wajib untuk mengikuti, karena sesungguhnya pekerjaan di PWI itu adanya di perwakilan, betul Pak Fir ya? Waktu itu yang tadi itu yang mengaku wartawan mencapai 200 lebih, yang bawa batas kamar segala itu keliaran lah kemana-mana ke desa kecamatan itu 200 lebih kurang lebih Pak. Tetapi yang terdapat di perwakilan itu hanya ada 26. Mereka itu bukan nggak mau masuk PWI, kita lihat pandangan sudah masukan sudah, cuman terbentur oleh aturan karena mereka itu kebanyakan tidak memiliki ijazah. Kait dengan persoalan yang hasil pengelolaan lebaran kemarin juga baik. Ini dapat beberapa masukan saya kemarin.
Pandeglang Selatan juga afirmasi punten. Ini memang mereka masih resah bahwa yang mengaku-ngaku wartawan ya karena kebetulan mereka tahu saya di PWI, beberapa UPT dan guru juga termasuk temannya Pak Mas Budi juga yang jadi sekretari Dewan Salam sekarang dari Unila ya.